Hai semuanya, sekarang di sini udah hampir jam 10 malam. Kita berdua udah pakai piyama Piyama. dan lampu utama kita juga udah mati nih. Sebenarnya kita tinggal tidur Tinggal aja ya, tidur, Shane. kita udah tinggal merem, tapi kayak tiba-tiba tuh kita kepikiran, "Duh, sayang banget gak sih kalau kita tidur sekarang? Gimana kalau kita ngobrol sebentar sebelum tidur?" Betul, jadi teman-teman Mhm, semua jangan pada bobo dulu ya, karena ada banyak banyak banget banget nih yang bisa banyak kita banget. omongin sebenarnya. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu isu yang mungkin familiar di telinga teman-teman, atau mungkin belakangan ini kalian lagi sering lihat nih di timeline kalian. Nah, kalian belakangan ngerasa nggak sih kalau misalnya banyak banget kasus kekerasan seksual yang mulai terungkap di media sosial, entah itu X, Instagram, ataupun Threads? Nah, dan reaksi orang-orang yang aku lihat Mhm, gitu, reaksi publik terhadap informasi tersebut, beberapa ada yang malah salfok gitu sama lokasi tempat mhm, terjadinya kekerasannya, kekerasan seksual mhm, itu, terutama kasus KBGO. Karena kan ada beberapa kasus yang terjadinya itu di ruang yang bisa kita bilang privat, private gitu ya. Kayak room chat pribadi ataupun grup chat pribadi. Muncul kebingungan gitu, kok itu kan ruang private, kok itu bisa jadi mhm. suatu masalah gitu. Nah, supaya kita sama-sama nggak bingung, langsung aja hari ini aku Shen Dan aku Diva. akan ngajak kalian untuk diskusi tentang apa sih itu ruang privat dan ruang publik dalam dunia digital. Sebenarnya apa sih ruang publik itu? Apa sih ruang private itu? Ahem. Emangnya di dunia Mhm. digital itu keduanya masih ada ya, Shane? Menurut kamu gimana nih? Nah, sebenarnya aku sendiri tuh juga masih bingung kayak emang ada di ruang digital? Karena kalau di ruang fisik sendiri kan jelas ya, oh Iya, ruang bener. privat adalah ya udah yang cuma orang-orang tertentu aja yang bisa masuk atau akses ruangan itu. Kayak kamar ini nih, kamar kita sekarang kan Ini bisa akses ruang cuma private. ruang private. Tapi kayak kalau udah di depan itu tuh udah ruang publik. Cuma di media sosial kan atau ruang digital nggak ada tuh tembok-tembok begini. Jadi agak Iya, susah jadi aku juga agak ya. agak bingung gitu loh Kalau gimana. menurut aku, ya pandangan aku sendiri sih aku masih bisa tahu nih, mana yang ruang private aku, Mhm, mana yang ruang publik aku di media sosial. Kayak misalnya akun Instagram, aku punya akun Instagram publik, mhm, aku bisa upload sesuatu yang emang aku pengen orang-orang yang aku nggak masalah gitu orang lain tahu gitu. Tapi aku juga punya akun private nih, yang nggak semua orang bisa lihat isinya itu apa gitu. mhm. Nah, tapi kan kita di sini nggak mungkin dong cuma berbasis opini kita doang. Betul, Iya, makanya untuk kita bukan mendukung siapa-siapa. makanya untuk mendukung opini kita tadi, kita udah siapin nih beberapa argumentasi dari ahli akademi sebelumnya. Salah satunya itu adalah dari Thomson tahun 2011 yang bilang kalau sebenarnya dengan adanya media baru, ruang publik dan ruang privat itu tuh makin terkikis batasnya. Jadi kalau misalnya tadi yang aku bilang, kalau mungkin kalau misalnya di ruang fisik, itu kelihatan, dulu kelihatan Mhm. kayak, "Oh ini adalah ruang privat, ini ruang publik." Tapi karena adanya digitalisasi, kemajuan teknologi, dan hadirnya media baru, batas-batas ini tuh jadi, apa ya, jadi bisa dinego gitu loh Itu rasanya. gimana tuh maksudnya Nah, dinego? maksudnya dinego adalah gini, batas ini itu kan dilihat dari visibilitasnya kan, Ah, kayak iya iya. tembok misalnya, kan Mhm karena mhm. ini ada tembok kita bisa tahu kayak, oh ini adalah batas yang membatasi ruang kita sama ruang orang lain. Tapi ya tadi, di media sosial ini kan juga nggak ada ya visibilitasnya dan susah banget untuk cari mana sih batas yang jelas. Hal tentang visibilitas ini juga sebenarnya diomongin sama salah satu tulisannya Drozdova di tahun 2020 kalau nggak Mhm, salah ya, dia ngomong kalau misalkan gimana sih caranya kita bedain ruang privat dan ruang publik. Kita bisa lihat dari, the visible and mhm, the visi invisible. Apa yang terlihat sama publik, apa yang bisa didengar oleh publik, ya itu mhm, udah termasuk ranah publik artinya gitu di ruang digital ya maksudnya. Tapi ketika publik itu nggak tahu, mhm, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, ya itu adalah apa yang disebut sebagai ruang private. Contohnya nih mhm, kayak mhm, misalnya aku foto, aku selfie gitu, itu kan akan hanya kesimpannya di galeri galeri kamu, HP aku mhm, aja. Itu ruang private dong, karena yang bisa mhm, akses galeri aku itu hanya aku sendiri. Tapi ketika aku udah upload foto itu di media sosial aku, itu udah menjadi, sesuatu yang ada di ruang publik iya, ya, di ranah mhm, publik mhm, gitu loh. mhm. Semua orang bisa bereaksi, berkomentar, semua orang bebas, mau bereaksi kayak gimana juga aku udah nggak bisa ngontrol lagi, karena itu udah menjadi bagian dari publik. Tapi, serem juga ya kalau kayak gitu ya, ruang publik tuh kayak, wow semua orang bisa akses, bisa ngelakuin Bener apapun yang bener mereka bener. mau. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, karena Fudge di tahun 2023 itu ada ngejelasin kalau sebenarnya pun dalam ruang publik, itu ada etikanya loh yang harus kita semua penuhi. Nah, salah satu tulisan dari bentar, Sai dan
Čistiakova di tahun 2022 dia juga nekenin kalau misalkan sebenarnya semua orang yang menggunakan ruang digital itu mengemban tanggung jawab untuk mengedepankan etika gitu, mau di ruang private ataupun ruang publik gitu. Dan tujuannya tuh apa? Ya untuk biar bikin ruang digital itu menjadi tempat yang aman, bukan untuk sebagian kelompok tertentu aja, tapi untuk Kita semua semua. orang, iya semua penggunanya. Dan cara melakukannya juga sebenarnya nggak sesusah itu gitu loh. Segampang kita menghargai privasi orang lain, kita nggak memaksa mereka untuk mengunggah sesuatu yang nggak mereka mau, dan kita juga bisa berhati-hati dalam bereaksi gitu, memberikan komentar dan segala macamnya di ruang digital itu sendiri. Nah, makanya di sini kita tuh harus hati-hati dalam menyebarkan foto, video, ataupun informasi lain yang berkaitan dengan individu lain yang mungkin gak konsen kalau misalnya Itu kita sebarin. itu kita sebarin. Karena di ruang digital yang batas antara publik dan privatnya ini udah semakin tipis, alangkah baiknya kalau yang kita sebarkan itu adalah positivitas. Betul. Iya kan, kayak misalnya ya komentar-komentar baik ataupun informasi-informasi berguna yang enggak menyinggung perasaan individu atau kelompok lain gitu Kita loh. juga harus mendukung ruang digital ini supaya bisa jadi tempat yang aman dan jangan sampai menimbulkan bentuk dominasi tertentu, kelompok tertentu, dan memunculkan pelanggaran dalam bentuk yang baru gitu. Betul. Makanya etika digital di sini tuh nggak cuma penting untuk menjaga privasi orang lain, tapi juga mencegah kekerasan seksual kayak yang kita bahas di awal tadi nih teman-teman. Karena banyak banget KBGO yang dianggap remeh karena dianggap sebagai bercandaan dan enggak menyentuh orangnya secara langsung gitu loh. Padahal kan itu kan tetap merugikan korban juga ya. Nah, makanya yang namanya etika itu penting banget untuk diterapin bahkan secara general aja gitu di ruang publik maupun di ruang private. Secara general aja Secara udah general. penting, apalagi dalam konteks kekerasan seksual gitu. Kita harus selalu ingat kalau misalkan bentuk kekerasan seksual nggak harus selalu fisik gitu. Ketika ketika kita menerima komentar-komentar yang kurang tentang nyaman. tubuh kita yang membuat kita tidak nyaman, itu juga bisa termasuk ke dalam kekerasan seksual karena di situ kita dirugikan gitu loh. Tindakan tersebut menimbulkan yang namanya pelukaan sosial. Nah, tapi apa sih sebenarnya pelukaan sosial itu? Sebenarnya pelukaan sosial itu secara simpelnya, sederhananya, kalau misalkan menurut Cannings dan Toms, itu adalah ketika tindakan kita atau tindakan orang lain itu menimbulkan kerugian dalam berbagai bentuk gitu. Kerugiannya ini bisa mencakup banyak banget, rasa malu, rasa nggak nyaman, itu juga termasuk ke dalam bentuk kerugian gitu di dalam kerangka pelukaan sosial ini gitu. Jadi meskipun tindakan kita itu tidak merugikan orang lain secara langsung, tidak menargetkan orang lain secara langsung, ketika ada orang yang tersinggung aja, itu tuh kita udah bisa bilang, oh tindakan gue ternyata menimbulkan yang namanya pelukaan sosial gitu. Nah, apalagi teman-teman yang harus diperhatikan adalah perlukaan sosial di ruang digital itu beda loh sama apa yang ada di ruang fisik. Betul. Bukan berarti ada yang lebih baik, maksudnya ada yang lebih mendingan. Enggak sama-sama buruk. Say no to Iya, pelukaan nggak sosial. boleh. Tapi perlukaan sosial di ruang digital ini tuh lebih kompleks karena di dunia digital lewat internet informasi itu bisa menyebar dengan mudah dan kemana aja gitu loh. Lebih cepat juga Iya. gitu. Dan ketika itu udah masuk ke internet itu kan susah hilang. Bahkan ketika misalnya aku posting terus aku hapus, itu akan tetap ada, pasti nggak langsung hilang begitu aja. Makanya dampak yang diterima korban dari perlukaan sosial yang timbul dari kekerasan KBGO ini juga pasti dampaknya beda dari apa yang mungkin bisa apa yang ada di ruang fisik gitu. Karena dia lebih susah dikontrol juga Iya, ya, susah kerugiannya dikontrol dan pelukaannya dan gitu. susah juga untuk ditaksir kayak ini tuh kemana, mau ke siapa targetnya, apa yang bisa kita cegah gitu. Betul. Jadi apa nih Shane kesimpulan dari obrolan kecil kita malam hari ini? Kesimpulannya ya, sebenarnya kebingungan kita ini tuh valid kok teman-teman, karena memang sekarang batasnya tuh udah semakin kabur. Batas antara ruang private dan Betul. publik ya. Nah, tapi karena itu bukan berarti ketika ada suatu kasus yang terjadi di ruang yang dianggap sebagai ruang privat dalam dunia digital, itu tuh berarti kita boleh tutup mata dan nggak mengangkat kasus itu gitu. Karena kita perlu ingat etika itu selalu selalu
harus diterapkan itu harus di mana diterapkan aja. dimanapun. Meskipun gak dilihat sama siapa-siapa, meskipun kita sengaja nggak sengaja sekalipun, tindakan kita tuh tetap bisa menimbulkan yang namanya terlukaan sosial. Makanya kita harus berhati-hati. Dalam menggunakan media sosial. Dan semoga diskusi kita hari ini tuh bisa bermanfaat ya Iya, buat bisa bermanfaat kita buat semua kita di sini. Dan kita jadi lebih sadar nih kalau misalkan kita tuh bisa melihat permasalahan dan problematika di suatu kejadian berdasarkan perlukaan sosial yang diakibatkan oleh tindakan itu gitu. Bukan hanya sekadar ini melanggar hukum atau nggak melanggar hukum ya. Nah, mungkin segitu dulu aja obrolan kita hari ini ya. Betul karena kita udah ngantuk jadi juga ya ngantuk. Shay. Jadi karena kita udah produktif malam ini ngomongin hal-hal yang bermanfaat, kalian udah boleh tidur guys. Tapi mungkin kalau misal bye. Aku matiin lampunya ya, guys. Good night guys.